Ya, halo, selamat datang kembali di channel saya Tom VX. Terima kasih telah menonton dan kembali lagi menonton di channel saya. Jadi ada beberapa perubahan ya. Perubahan pertama adalah kali ini saya nggak menggunakan filter. Saya ingin menunjukkan color atau warna seril atau asli mungkin suasananya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sound akan saya lebih kecilin kali ya, maksudnya sound dari kondisi sebenarnya ya di perjalanan, karena saya nggak menggunakan mikrofon, jadi saya nggak terlalu banyak ngomong juga, karena saya sepanjang jalan kita pakai intercom ngobrol sama istri sih. Jadi kayaknya agak-agak aneh kalau obrolan gak jelas dimasukin ke dalam video. Jadi lebih enak di dubbing kayak gini sih. Jadi kita bisa menjelaskan situasi di perjalanan dan menjelaskan apa yang terjadi di video. Kemudian sebelumnya saya infokan juga, video kali ini memberikan informasi kondisi jalan yang sebenarnya, tampilannya seperti apa, semulus apa, semacet apa, serusak apa, separah apa, atau seasik apa gitu viewnya dari kota Garut ke TWA Gunung Papandayan atau Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Jadi ini video diambil pada tanggal 11 Juni 2021. Kita start dari kota Garut, di tempat kita menginap Hotel Santika Garut, itu start jam 10, dimana perjalanan sampai ke TWA Gunung Papandayan hanya memakan waktu kisaran 1 jam saja. Kondisi jalan tidak terlalu macet, tidak terlalu padat, jalan juga tidak terlalu lebar, tapi cukup. Kondisi jalan juga nggak mulus-mulus amat, tapi nggak rusak. Cuman banyak tambelan yang agak-agak tidak rata aja sih sebenarnya. Suasana udah mulai sejuk, cuaca cerah. Oh ya, kalau ke main daerah pegunungan itu kalau pakai motor tetap sih, walaupun di musim kemarau atau musim panas, tetap sedia jas hujan. Karena yang namanya daerah pegunungan biasanya menjelang sore itu hujan. Jadi kebetulan saya pakai jaket yang waterproof dan windproof, dimana kalau hujan nggak perlu ganti sih, hanya tutup ventilatornya aja. Itu cukup banyak membantu sih. Banyak kan ada fitur tersebut ada di jaket-jaket touring, bisa dibeli di online. Kemudian seperti yang kalian lihat, jalurnya itu sebenarnya menanjak. Cuman entah kenapa kalau direkam dalam action cam atau GoPro, yang namanya tanjakan, turunan, atau suatu objek yang lokasinya agak jauh dari kamera, itu tidak seperti yang terlihat pada sebenarnya. Contoh, jalanan tanjakan akan serasa datar di video, jalanan turunan pun begitu, akan serasa datar di video. Begitu juga jika kita melihat suatu objek dari jauh, misalkan kita melihat hewan atau ada suatu patung gitu, objek itu sebenarnya kalau di kamera akan terlihat sangat kecil atau jauh, padahal sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu jauh. Seperti itu. Yang saya senang di sini adalah lalu lintasnya yang di jam-jam 10 sampai 11 tuh cukup tidak terlalu padat, nyaman, udara sejuk. Itu sih yang bikin kangenin. Itu enaknya di situ. Saya juga mau menjelaskan juga mengenai hotel sebelumnya yang kita istilahnya kita ambil untuk akomodasi kita selama 2 malam. Jadi Hotel Santika Garut tersebut berjarak kurang lebih 1 jam dari Gunung Papandayan,
1 jam dari Kawah Kamojang, 1 jam juga dari Talaga Bodas Garut. Jadi lokasinya menurut kita cukup strategis, dan juga 1 jam juga dari Puncak Derajat Pas. Itu yang membuat kita berpikir memilih hotel tersebut, karena itu list-list tempat yang rencananya kita kunjungi. Tapi untuk Papandayan spesial kita siapkan 1 hari, karena kita tahu kita jarang olahraga, ya pasti akan memakan waktu untuk hikingnya ya, atau trekkingnya, mendaki gunungnya lah ya. Karena walaupun seperti kata orang landai, yang namanya daki gunung ya selandai-landainya pasti menanjak. Apalagi belakangan ini kita WFA pasti kurang olahraga ya. Tapi di situ istilahnya membuat saya berpikir untuk agar lebih fit badan dan berusaha untuk olahraga serutin mungkin. Oh ya, balik lagi, sorry tadi mau bahas hotelnya. Hotelnya 750.000 per malam. Yang kita ambil adalah yang full akses, dimana dari kamar bisa ke kolam renang langsung. Jadi lantai dasar tentunya. Kita ambil 2 malam, include breakfast. Hotelnya itu lokasinya cukup sejuk, cukup tenang. Karena suara bebek yang di samping itu nggak terlalu mengganggu sih sebenarnya, kalau nggak ke tempat daerah untuk jasa spanya. Parkirannya enak, buat motor luas, buat mobil cukup banyak, buat motor yang agak besar bisa dekat lobi, enak. Security-nya bagus, pelayanannya menurut saya nomor 1, paling ramah. Dan staffnya juga selain ramah cukup banyak, jadi nggak terlalu keteteran gitu walaupun di weekday. Pelayanan di resepsionis juga bagus, cepat, ramah, profesional. Kondisi kamar juga bersih, nyaman, penerangan cukup. Memang si hotel jarang yang sampai kamarnya terlalu terang banget. Ada TV dengan TV kabel. AC-nya super dingin, saya akui, karena sebelumnya saya set suhunya 16 dan anginnya high. Itu dinginnya, berarti AC-nya terawat lah ya. Ada kulkas, mini kulkas lah ya. Dapat air 4 botol yang ukuran 600 ml. Itu biasanya rata-rata hotel lain dapatnya kan 2 botol, ini 4 botol. Menurut saya itu nilai plus. Kebersihan anduk keset lumayan menurut saya, karena memang walau wangi tapi terkadang masih ada sedikit noda, tapi masih oke lah. Cuman menurut saya keset harusnya 2 sih, di kamar mandi 1 dan di luar kamar mandi 1, karena ya tempat showernya tidak ada tirainya, sehingga kalau mandi basah becek kemana-mana, sehingga kesetnya itu cepat basah. Ada meja kecil, cuman ya fungsinya simple banget lah. Ada hanger pakaian gantungannya, kemudian ada brankas, tentunya brankas kecil buat menyimpan benda berharga kita yang dapat di reset pinnya. Nah, tempat sampahnya agak aneh, ada tutupnya. Sebenarnya nggak ada masalah ya jika ada tutupnya, biar jika ada sampah baunya tidak membuat kamar menjadi bau. Tapi masalahnya dipegang, harusnya lebih baik cari tempat sampah yang bisa terbuka otomatis dengan cara biasanya dipijak. Ini harus dibuka pakai tangan dan terbuat kayaknya dari kayu. Jadi walaupun sudah diberi plastik, ya agak aneh aja sih menurut saya pemilihan kayu. Kemudian tentu dapat sepasang sendal hotel yang tipis tapi cukup berguna. Di kamar mandi ya kekurangannya selain tirai ada dental kitnya ya, sikat gigi dan pasta gigi itu cuma dapat 1.
padahal kamar harga segitu hitungannya untuk 2 person, dan untuk breakfastnya juga buat 2 person. Harusnya juga pasta gigi, sikat gigi 2, seperti itu. View-nya bagus. Sepertinya yang ke arah gunung, mountain view itu adalah favorit. Jadi walau di weekday aja penuh, berarti sudah terisi. Unik sih, weekday aja penuh. Kalau weekend pasti bakalan penuh. Istilahnya harus booking online. Untuk bahan bakar, Pertalite masih banyak dijumpai, Pertamax juga di pom bensin masih banyak dijumpai. Hanya saja jika menggunakan atau mencari yang di atas RON 92 seperti Pertamax Turbo atau Selfie Power, sulit dijumpai. Bahkan nggak di kota besar aja, nggak semua pom bensin menyediakan Pertamax Turbo. Bagaimana dengan diesel? Sama. Untuk yang di atas levelnya solar seperti biodiesel, Dex dan lain-lain itu hanya ada di kota besar. Dimana kalau sudah masuk ke ya lingkungan seperti ini, harusnya sih sebelum masuk ke daerah seperti ini diisi sampai full ya. Oh ya, ini kita sebenarnya sudah memasuki wilayah ke arah TWA Papandayan. Jalannya seperti ini. Weekday nggak begitu rame ternyata. Entah kenapa ya, tergolong sepi ya. Cuma nanti pas arah pulang turun, karena sudah sore, mulai terlihat para pendaki yang baru datang. Baik itu yang baru naik ke atas gunung, yang ke arah Goberhut atau ke arah Pondok Saladah. Juga pada saat kita turun menggunakan kendaraan, juga terdapat kendaraan-kendaraan yang baru sampai menuju kawasan TWA Papandayan. Sepanjang menuju TWA Papandayan, uniknya banyak orang yang jogging atau lari pagi. Itu menurut saya sungguh luar biasa sih. Karena jogging aja menurut saya kalau dalam jarak yang jauh itu berat. Ini ditambah jalurnya menanjak pula. Kalau kalian melihat di video ini, banyak pelari atau jogging pagi di daerah sini. Menurut saya itu pasti orangnya fisiknya sangat luar biasa. Oh ya, sekali lagi saya infokan, video ini hanya satu angle ya, satu view saja selama berkendara untuk menunjukkan kondisi jalan seperti apa sih jalurnya ke TWA Papandayan. Bisa dilalui motor, mobil dengan nyaman? Tentu saja bisa, karena jalannya seandainya rusak pun tidak rusak-rusak amat, tidak mulus-mulus amat, tidak terlalu besar tapi tidak juga terlalu kecil. 2 mobil pun masih bisa berpapasan. Jadi sebenarnya secara fasilitas juga cukup oke ya. Sekalian saya infokan di sini ya, karena saya di weekday ya, harga tentu mungkin bisa jadi berbeda dengan weekend. Itu harga masuk Papandayan adalah tidak menginap. Satu orang itu 20.000, 2 orang jadi 40. Kemudian parkir motor 17.000, jadi 57.000. Di dalam fasilitas warung-warung kecil banyak, warung-warung souvenir juga banyak yang buka juga walau weekday. Toilet kebersihan sedang,
rata-rata kayaknya sih semua toilet jongkok. Air ada, bayar MCK seikhlasnya. Cuma nanti jika sudah penanjakan, itu warung yang buka paling 1 atau 2, nggak terlalu banyak sih, mungkin karena weekday. Setelah kita ngobrol sama pemilik warung juga mengatakan bahwa kalau weekend baru buka semua, kalau weekday enggak. Ini merupakan gerbang TWA Papandayan yang lama, yang barusan dilalui. Jadi karena gerbang sudah dipindahkan ke yang lebih depan, yang lebih dekat ke arah parkiran, jadi gerbang yang lama tidak beroperasi lagi. Semenjak gerbang tadi jalur mulai menanjak, tapi menanjak normal, tidak sampai terlalu terjal. Menurut saya tanjakan dari Garut ke Papandayan masih terbilang wajar. Ada satu bagian yang memang agak menanjak cukup panjang, itu pun sebenarnya tidak begitu masalah menurut saya, karena untungnya jalanan cukup lebar dan tidak terlalu padat. Sepanjang perjalanan menuju TWA Papandayan dapat dijumpai kiri dan kanan seperti taman selfie, camping ground, dan warung-warung kecil untuk beristirahat. Jadi jika kalian agak-agak jenuh nonton video tentang perjalanan, bisa skip video yang ini, karena memang tidak semua orang menyukai jenis video seperti ini, kecuali jika penonton yang ingin melihat kondisi jalan sebenarnya seperti apa. Sekali lagi disebutkan, video ini diambil pada tanggal 11 Juni 2021, dan sekitar sampai sini kalau nggak salah sudah hampir jam 11 memang, atau masih setengah 11, karena jalanan relatif lancar. Lah airnya kenceng banget yang 41 yang pakai jembatannya itu. Iya kekencengan. Dalam hatiku kok baru terus waduh jalan kawan. Di perjalanan nanti saya menemukan sebuah spot menarik. Saya juga awalnya nggak berpikiran itu gimana-gimana tadinya, karena lagi jalan tiba-tiba ada jalan setapak kiri dan saya lihat sepintas ada motor di bawah. Itu membuat saya penasaran untuk saya hampiri. Wah, nanjaknya tinggi berarti. Ini aja masih kerasa nanjak tuh, Bang. Nanjaknya lumayan loh, nanjak banget ini. Serem juga sih. Tapi kalau pakai gigi satu masih ada keterangan ancang-ancang nanjak. Ya kalau ancang-ancang sih ya aman. Pakai gigi dua, yang tinggi ya. Ini power sebenarnya keluar di atas RPM 7000. Ini kita kembali ke RPM 7000. Di puncak ada
Nah, di sini saya melihat sepertinya ada hal yang menarik, maka dari itu saya putar balik. Terbalik. Pertama kali putar balik agak-agak ngeri ya, karena sebenarnya kan jalan menanjak, jadi pas putar ke kanan Ternyata beneran nanjak pas kanan. karena lebih rendah jadi saya kaget karena ternyata pijakan cukup jauh. Karena saya tahu ini turunan dan mau parkir standar samping, tentunya saya harus putar balik dengan keadaan motor menanjak, mencegah motor terguling. Di sini saya putar kanan karena sebagian kanan lebih tinggi, tentu muter lebih nyaman. Lihat. Tapi motor bisa turun sih. Mau. Ada motor bener. Di sini saya putuskan untuk turun. Kalau mau turun ya aku sendiri lah. Nanti yang lihat sendiri juga.